Komunikasi melalui media elektronik. Komunikasi melalui media elektronik. Komunikasi elektronik adalah pertukaran pesan dan data digital melalui jaringan atau melalui sarana elektronik lainnya. Penggunaan teknologi elektronik sangat diperlukan untuk mengatasi kendala ruang dan waktu. Kini, semua orang bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia yang lain. Bahkan, orang kini bisa saling mengenal tanpa harus bertatap muka secara mudah menggunakan media elektronik. Berikut komunikasi melalui media elektronik. Alat dan bentuk komunikasi melalui media elektronik. Komunikasi elektronik merupakan bentuk komunikasi verbal yang jelas menggunakan media elektronik, seperti komputer, handphone, faksmil, radio, televisi, dan media elektronik lainnya. Bentuk komunikasi melalui media elektronik yang banyak digunakan pada saat ini begitu beragam, seperti short, message service, SMS, chatting, email, media sosial, website, konferensi video, dan lainnya. Berikut ini contoh alat komunikasi elektronik. Apa sih komunikasi digital? Komunikasi digital adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengirim, menerima, dan berbagi informasi dengan orang lain. Media digital yang umum digunakan adalah perangkat lunak, software, game, video, website, media sosial, dan iklan online. Komunikasi yang dilakukan melalui media digital disebut sebagai komunikasi digital. Komunikasi digital disebut pula komunikasi online. Komunikasi digital juga diartikan sebagai komunikasi berbasis personal komputer untuk mengirim serta mendapatkan informasi atau pesan. Berikut contoh platform media sosial yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan iklan di sosial media. Berikut jenis-jenis media digital. A. Audio. Bentuk audio media digital termasuk stasiun radio digital, podcast, dan buku audio. B. Video. Banyak outlet media digital bersifat visual, mulai dari layanan streaming film dan televisi, seperti Netflix, hingga simulator bedah realitas virtual yang digunakan di institusi media. C. Media sosial. Media sosial mencakup situs-situs seperti Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Snapchat, yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain melalui post, teks, foto, dan video, meninggalkan suka dan komentar untuk menciptakan percakapan seputar budaya, olahraga, berita, politik, dan pariwisata. D. Periklanan. Periklanan telah memasuki landscape media digital, memanfaatkan kemitraan pemasaran dan ruang iklan sedapat mungkin. Internet telah beralih dari penggunaan iklan pop-up dan autoplay yang membanjiri situs web awal dan mengusir pengunjung. Sebaliknya, pengiklan melihat konten asli dan metode lain untuk menjaga konsumen tetap berinvestasi tanpa menjual produk mereka secara berlebihan. E. Berita, sastra, dan lainnya. Secara tradisional, orang mengkonsumsi teks melalui buku, surat kabar cetak, majalah, dan sejenisnya. Meskipun media digital telah menjamur, keinginan untuk pengalaman pembaca semacam itu tetap ada. Akan tetapi, banyak masyarakat yang kini telah beralih mengikuti berita, sastra, dan lainnya melalui media digital. Berikut gambar tampilan pada salah satu aplikasi radio online dan koran online yang muncul seiring perkembangan teknologi. Internet sebagai jaringan elektronik komunikasi. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet identik dengan penggunaannya pada smartphone ataupun komputer dan laptop untuk bekerja, mencari hiburan, dan lain-lain. Internet adalah salah satu kebutuhan penting bagi manusia zaman sekarang. Dengan internet, maka akan bisa berkomunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Internet sebagai jaringan komunikasi global. Manfaat internet. 1. Sumber informasi. Manfaat internet selain menghubungkan komunikasi global, juga berguna sebagai media informasi dan hiburan. Internet dapat menjadi sebuah media penyimpanan segala informasi yang baik dan bisa ditelusuri oleh mesin telusur yang sudah banyak tersedia di internet, sebut saja Google, serta masih banyak jenis lainnya. Beragam informasi yang ada di internet juga akan mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. 2. Hiburan. Pada zaman modern ini, kerap muncul pada platform media sosial. Platform media sosial sendiri sangat terbukti efektif, membuat kreasi yang inovatif, serta ampuh menghibur pengguna internet. 3. Pendidikan. Manfaat
internet yang lain adalah sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Internet adalah media termudah untuk mendapatkan informasi. Informasi tersebut bisa terbentuk bahan materi untuk pendidikan. Banyak bahan materi belajar ataupun buku online yang tersebar di internet. 4. Mendukung kegiatan ekonomi. Manfaat internet adalah dapat digunakan untuk sarana pendukung kegiatan ekonomi. Manfaat internet bisa membantu untuk menghasilkan pendapatan. Internet mendorong pengguna berpikir kreatif, kritis, dan inovatif yang membuat semakin pesatnya kemajuan serta perkembangan teknologi. Situs jual beli saat ini juga sudah banyak di internet. Oleh karena itu, muncul istilah jual beli online. Berikut contoh macam-macam mesin pencarian atau mesin telusuran di internet dan tampilan pada salah satu situs jual beli online. Fungsi internet dan dampaknya. Fungsi internet akan membuat manusia lebih efektif dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, internet juga berfungsi menunjang kemudahan berkomunikasi serta menunjang kemudahan berkehidupan sosial. Internet juga memberikan kemudahan untuk mengetahui perkembangan zaman. Meskipun internet mempunyai banyak manfaat, namun pada kenyataannya, internet juga mempunyai beberapa dampak buruk. Dampak buruk internet adalah dari sisi pengguna yang terkadang tidak beretika. Sangat banyak sekali informasi yang salah menggemparkan, kemudian banyak juga bertebaran situs pornografi yang tentunya tidak baik untuk perkembangan anak di bawah umur. Meningkatkan internet memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Dalam penggunaannya, perlu lebih hati-hati. Penggunaan media komunikasi berbasis elektronik rawan terjadi kesalahan dalam menerima informasi, serta kesalahan dalam mengirim informasi sehingga menjadikan berita atau pesan yang salah. Kesalahan tersebut bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Oleh karena itu, perlu memahami penggunaan media komunikasi berbasis elektronik secara benar dan baik. Berikut contoh gambar informasi bohong yang tersebar di internet. Keunggulan komunikasi melalui media elektronik. A. Praktis, yang artinya media komunikasi mudah dibawa kemana saja. Contohnya, handphone dan laptop. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih menyenangkan dan menjadi aktivitas yang tidak merepotkan. B. Penyampaian informasi atau pesan lebih mudah dimengerti. Untuk orang yang mengalami penglihatan, bisa menggunakan audio untuk didengarkan. Untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran, bisa menggunakan gambar atau pesan teks yang bisa dilihat. C. Proses memberi dan menerima informasi lebih cepat. Kemajuan komunikasi elektronik membuat proses pertukaran informasi bisa berlangsung dalam hitungan detik. Dengan jaringan internet, proses juga menjadi lebih mudah mencari informasi. Kelemahan komunikasi melalui media elektronik. A. Membuat seseorang menjadi malas untuk bergaul di dunia nyata. Media elektronik membuat segalanya menjadi instan dan menimbulkan kemalasan. B. Keamanan dalam berkomunikasi kurang terjamin. Komunikasi melalui media elektronik sekarang menjadi berbahaya karena banyak hacker atau orang yang memiliki kecakapan dalam bidang teknologi elektronik atau teknologi digital dan berniat untuk menipu dan mencuri harta benda atau informasi orang lain melalui media elektronik. C. Membutuhkan biaya yang besar. Memberikan perangkat atau media elektronik memerlukan biaya yang besar. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk membayar koneksi internet. D. Komunikasi dengan elektronik dapat diubah oleh orang lain sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kesimpulan, perkembangan media elektronik yang semakin hari semakin canggih sangat membantu masyarakat untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Terkhususnya, media elektronik seperti handphone dan juga laptop atau komputer yang paling banyak digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dengan berkomunikasi, seseorang tanpa sengaja sudah mulai membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Namun, bukan saja untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk belajar, mengerjakan tugas kuliah, berbisnis, mencari informasi terbaru, dan juga sebagai media untuk mencari hiburan. Pada saat menggunakan media elektronik, kebanyakan orang sampai lupa waktu dan kurang istirahat yang mengakibatkan mata sering terasa perih, pusing, yang berkepanjangan, dan kurang fokus.